Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal penciptaan, manusia selalu bertanya-tanya tentang apa yang menanti setelah kematian. Di balik kehidupan fana yang penuh ujian, Allah menjanjikan sebuah tempat yang abadi, penuh kedamaian, dan dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan manusia, surga. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Namun, apa sebenarnya yang ada di dalam surga? Bagaimana gambaran kenikmatannya? Dan siapa saja yang berhak memasukinya? Dalam hadis qudsi disebutkan, Rasulullah bersabda, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Janji ini begitu agung, menumbuhkan kerinduan setiap jiwa yang beriman. Kisah tentang surga bukan hanya sekadar bacaan, tetapi sebuah motivasi. Ia menumbuhkan harapan, membangkitkan semangat, dan menguatkan jiwa. Setiap kali seorang mukmin mendengar tentang surga, ia seolah mendapat energi baru untuk tetap istiqomah. Surga adalah bahan bakar rohani yang membuat orang beriman tidak menyerah meski dunia penuh cobaan. Melalui video ini, kita akan menyelami rahasia surga. Bukan sekadar deskripsi singkat, tetapi sebuah perjalanan naratif. Dari keindahan pintu-pintu surga, sungai-sungainya, istana-istana emas, hingga kenikmatan terbesar yang Allah janjikan, bertemu dengannya. Sebelum kita lanjut, sebelum kita melangkah lebih jauh, renungkanlah sejenak. Video ini tidak hanya sekadar bacaan atau cerita, tetapi pengingat bagi hati kita. Jika Anda ingin lebih dekat dengan Allah, ingin selalu diingatkan akan janjinya, pastikan untuk mengikuti sampai akhir. Karena di bagian terakhir, ada pesan yang bisa mengubah cara kita memandang kehidupan dunia. Jadikan ini sebagai perjalanan ruhani Anda malam ini. Pintu-pintu surga. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa surga memiliki 8 pintu, masing-masingnya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki amalan tertentu. Pintu solat untuk mereka yang menjaga syalatnya. Pintu jihad untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Pintu sedekah untuk mereka yang dermawan. Dan pintu-pintu lainnya yang menanti hamba-hamba Allah yang tulus. Bayangkan seseorang yang ketika meninggal, pintu surga terbuka untuknya. Malaikat menyambut dengan ucapan salam, "Selamat datang wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga dengan penuh kedamaian." Inilah permulaan kenikmatan yang abadi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga, 'Wahai hamba Allah, inilah kebaikan.'" Ini menunjukkan bahwa amal seseorang akan menentukan pintu mana yang akan memanggilnya masuk ke dalam surga. Para ulama menafsirkan bahwa 8 pintu ini adalah simbol keadilan Allah. Setiap amalan baik, sekecil apapun, akan membuka jalan menuju surga. Bahkan, ada orang yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Hal ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan betapa mudahnya jalan menuju surga bagi mereka yang tulus. Sungai-sungai dan keindahan alam surga. Surga digambarkan sebagai taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai air jernih, sungai susu yang rasanya tidak berubah, sungai hamar yang tidak memabukkan, dan sungai madu yang murni. Bayangkan ketenangan duduk di tepi sungai surga, dengan pepohonan rindang, angin yang menyejukkan, dan burung-burung yang bernyanyi indah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa di surga terdapat pohon yang begitu besar, sehingga seorang pengendara bisa berjalan 100 tahun di bawah naungannya tanpa mampu melewati seluruh cabangnya. Itulah luasnya rahmat Allah di surga. Selain sungai, surga juga dipenuhi kebun-kebun hijau, dengan buah-buahan yang tidak pernah habis. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 68, "Di dalamnya ada buah-buahan, kurma, dan delima." Setiap kali penghuni surga memetik buah, buah itu akan kembali muncul, segar dan berlimpah. Ulama tafsir menjelaskan bahwa sungai-sungai ini melambangkan ketenangan jiwa. Jika dunia penuh kegelisahan,
maka surga adalah tempat di mana jiwa benar-benar beristirahat. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi khawatir, hanya ketentraman abadi yang menyelimuti. Istana dan kemewahan surga. Penghuni surga akan tinggal di istana-istana yang dibangun dari emas, perak, mutiara, dan permata. Dindingnya berkilau, lantainya dari kesturi, dan atapnya dari cahaya. Tidak ada debu, tidak ada kotoran, semua bersih dan memancarkan keindahan. Para penghuni surga akan duduk di atas dipan-dipan yang berjejer, dikelilingi bidadari dan pelayan yang ramah. Setiap keinginan hati akan langsung terwujud. Makanan dan minuman hadir tanpa diminta. Buah-buahan surga dapat dipetik hanya dengan lintasan pikiran. Inilah kemewahan yang tidak pernah bisa ditandingi oleh istana dunia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat tenda dari mutiara yang panjangnya 60 mil. Di setiap sudutnya ada keluarga yang tidak saling melihat satu sama lain. Riwayat ini menggambarkan betapa luasnya tempat tinggal penghuni surga. Bayangkan rumah tanpa rasa bosan, tanpa duka, tanpa kekhawatiran. Inilah rumah sejati, tempat yang tidak akan pernah ditinggalkan. Penghuni surga dan kehidupan abadi. Di surga, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi duka. Tidak ada kematian, tidak ada perpisahan. Semua hidup kekal, dalam kebahagiaan yang abadi. Penghuni surga akan berkumpul bersama keluarganya yang beriman, dengan wajah berseri-seri. Mereka saling menyapa, saling mengenang kehidupan dunia, dan bersyukur telah selamat dari azab neraka. Allah menggambarkan keadaan ini dalam Al-Quran Surah Fathir, ayat 34-35, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak merasa lesu. Dalam hadis disebutkan bahwa usia penghuni surga adalah sama, yaitu 33 tahun, penuh kekuatan dan kecantikan. Mereka tidak menua, tidak sakit, dan tidak pernah mati lagi. Inilah kehidupan abadi yang Allah janjikan. Nikmat terbesar melihat Allah. Kenikmatan surga tidak hanya pada makanan, minuman, atau istana megah. Nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah. Inilah puncak kebahagiaan yang dijanjikan bagi penghuni surga. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, Allah berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannyalah mereka melihat. Rasulullah bersabda, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, apakah kalian ingin sesuatu yang lebih besar dari ini? Mereka berkata, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka Allah menyingkap hijabnya, maka mereka pun tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Hadits riwayat Muslim. Bayangkan, setelah semua kenikmatan surga diberikan, ternyata Allah masih menambahkan anugerah terbesar, kenikmatan melihat wajahnya. Inilah puncak dari segala kebahagiaan. Kehidupan sosial di surga. Penghuni surga tidak hanya hidup sendirian. Mereka akan berkumpul dengan sahabat-sahabat mereka, duduk bersama sambil bercengkerama, mengenang masa lalu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 20 dan 21, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang berderet, dan kami berikan mereka bidadari-bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga yang beriman akan dikumpulkan kembali di surga, sebagai bentuk karunia Allah. Tidak ada lagi kesedihan karena perpisahan, semua berkumpul dalam kebahagiaan yang abadi. Gambaran bidadari surga. Allah menyebutkan tentang bidadari surga dalam banyak ayat. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang suci, cantik, bermata jeli, dan penuh kasih. Dalam surah Ar-Rahman ayat 56, Allah berfirman,
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Bidadari surga bukan hanya simbol kecantikan, tetapi lambang kesucian, ketenangan, dan kebahagiaan. Mereka adalah hadiah Allah untuk para hambanya yang beriman dan taat. Kehidupan tanpa derita. Salah satu keindahan surga adalah hilangnya segala bentuk penderitaan. Tidak ada sakit, tidak ada lapar, tidak ada rasa takut. Semua hilang berganti dengan ketenangan dan kebahagiaan. Dalam surah Al-A'raf ayat 43, Allah berfirman, "Dan kami cabut segala rasa dendam yang ada di dalam dada mereka, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini." Inilah surga, tempat yang bersih dari segala kebencian dan penderitaan, hanya ada cinta dan kedamaian. Pesan penting. Surga adalah janji Allah yang pasti, bukan sekadar dongeng atau ilusi. Namun, untuk meraihnya tidak cukup hanya dengan berharap. Ia harus ditempuh dengan iman, amal saleh, sabar, dan istiqomah. Dunia ini hanya persinggahan singkat, sementara surga adalah tempat kembali yang abadi. Setiap kali kita mengingat surga, itu adalah motivasi agar kita tetap teguh di jalan Allah. Dan setiap kali kita membaca tentang neraka, itu adalah peringatan agar kita menjauh dari dosa. Kedua-duanya adalah dua sisi yang Allah hadirkan agar manusia selalu berada di jalan tengah, takut kepada azab, namun juga penuh harap pada rahmat-Nya. Ingatlah, jalan menuju surga bukan jalan yang mudah. Ia dipenuhi dengan cobaan, ujian, dan kesabaran. Namun, ketika kita berhasil melewatinya, balasan yang menanti sungguh tidak sebanding dengan pengorbanan di dunia. Doa penutup. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan penghuni surgamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, ampunilah dosa-dosa kami, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di surgamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kenikmatan memandang wajah-Mu yang mulia. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.